Kenapa saya katakan percaya diri? Lamkes ada tulisan kesnya, sama ada samanya. Lamemba ada tulisan embanya, Infokom ada, Lam teknik ada, tetapi lam kependidikan tanpa tulisan kependidikan sama sekali. Menunjukkan bahwa Q ini percaya dan kebutuhan bersama-sama. Q itu adalah quality, mutu. Ini hanya logo, misalnya logo saja saya bicara saja, tidak perlu dicantumkan. Pasti kalian jadi sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat di komunitas rumpun pendidikan. Monggo menggunakan logo yang Q. Memang hampir semuanya menggunakan Q, seperti juga PAN-PT. Ini semuanya pakai Q, centang dan seterusnya. Itu masalah logo saja, tidak ada masalah, silakan. Jadi kalau saya suka belajar ini dari anak saya, kebetulan anak saya ini dari desain, jadi dia suka saya tanya untuk ini melambangkan apa dan seterusnya. Ini yang diharapkan jejaring supaya saling mengakui. Ini transisi, ini Bapak pimpinan perguruan tinggi, mohon ini ada satu transisi yang penting dipahami bersama-sama, transisi akreditasi program studi dari BAN-PT Kelam. Jadi mohon untuk APT tetap di BAN-PT. Jadi Bapak sekalian, Ibu Bapak yang asesor kependidikan di BAN-PT, bukan nanti tidak akan ada tugas lagi dari BAN-PT. Jika Alam sudah operasional, tetap ada untuk akreditasi perguruan tinggi. Sama seperti sekarang ini, teman-teman dari kedokteran gigi, perawat dan sebagainya yang sudah mendapat banyak tugas dari LAMPTKes untuk APS, tetapi oleh BAN-PT masih mendapatkan tugas untuk akreditasi perguruan tinggi. Dan tidak selalu masuk ke perguruan tinggi yang ada program studi kependidikan, bisa saja ke perguruan tinggi yang beda sama sekali. Karena kompetensi yang diharapkan, tetapi tentu kami berharap juga kalau nanti untuk APT di sebuah perguruan tinggi yang mempunyai fakultas kependidikan, fakultas pendidikan, jadi ini diharapkan masih tetap menugasi asesor-asesor kependidikan ya seperti yang lain. Nah, apa yang diharapkan dalam transisi ini? Bahwa Alam telah berbadan hukum. Kependidikan telah mendapatkan keputusan daftar program studi. Jadi yang A dan B ini sudah telah memiliki instrumen yang sudah tidak usah semuanya dulu, tapi adalah yang untuk sarjana sudah ada dulu, ini sudah kami pakai. Bagian ini senang sekali saya mendengar kabar bahwa dalam kependidikan maksud saya yang menyelesaikan instrumen untuk magister dan doktor. Jadi terus berkembang terus. Prosedur baku, mudah-mudahan ini juga segera tuntas. Sarana prasarana, ini silakan, yang saya buatkan tahu. Ini asesor, kemudian juga sudah merekrut. Kemudian ini BAN-PT tadi harus memeriksa dokumen juga kan prosesnya ini harus sudah siap begitu, mengumumkan BAN-PT bersama-sama, kemudian masih dapat mengusulkan. Jadi ini ada masa-masa transisi apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Mungkin tidak saya jelaskan di sini, tapi nanti saya jelaskan di slide saja. Ini masih ada beberapa hal yang sama transisi dan seterusnya, tapi semua ini saya tayangkan cepat saja karena saya akan tayangkan ke yang terakhir. Kalau yang ini mudah-mudahan tidak tadi yang LAMPTKes tadi dengan istilah TAM tadi. Rasanya mungkin dalam kependidikan bisa langsung saja. Ini yang harus kita lihat bersama-sama. Coba sekali ini adalah slide saya yang terakhir untuk kita sekalian kita lihat sama-sama. Yang perlu menjadi dasar adalah
kapan bulan ke-0? Kapan bulan ke-0? Belum tahu kapan bulan ke-0 ini akan diumumkan. Kesiapan tadi semuanya. Ini tadi ya sudah harus siap semuanya, persiapan kantornya, instrumennya, yang ini jelas sudah, yang ini sudah, ini belum. Kemudian ini masih bisa, Bapak sekalian, misalkan saja ini diluncurkannya adalah tanggal 1 Desember 2021 misalnya, 1/12/21 itu, maka LAM akan beroperasi betul adalah pada bulan Februari. Jadi pada 1 Maret. Jadi pada 1 Maret itu LAM baru beroperasi. Jadi artinya di sini. Ya. Kemudian selama 3 bulan ini apa yang terjadi? Ini silakan untuk siapkan kita, sosialisasi instrumen yang sudah ada, penyusunan dokumen bagi perguruan tinggi. Jadi ini yang tanggung jawab siapa saja dari belakang, LAM, ini PT, yang sama LAM, kemudian LAM, ini perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi mulai bisa menyiapkan dengan menggunakan instrumen. Kapan diserahkannya ke LAM adalah pada selama itu perguruan tinggi masih bisa mengajukan banding keberatan ke BAN-PT. Masih bisa mengusulkan. Tapi yang bisa mengusulkan adalah yang kadaluarsanya sampai dengan bulan ke-6. Mengapa kami batasi sampai bulan ke-6? Ini sebetulnya yang kami jaga adalah supaya LAM, ya, seandainya nanti ini tidak kami berikan ketentuan seperti itu, maka prodi-prodi yang akan kadaluarsa tahun 2023 juga mengajukan ke BAN-PT. Akibatnya nanti kasihan LAM-nya, ya. Karena LAM beroperasi dengan jadi ini yang perlu kita lihat bersama-sama. Nah, setelah ini semuanya terjadi, maka betul-betul setelah ini tanggal 1 Maret 2022 ini BAN-PT tidak melayani lagi perguruan kecuali menyelesaikan ini kira-kira jadi dasar ini mohon dipahami dengan baik Pak sekalian, baik dari LAM maupun dari pimpinan perguruan tinggi, bagaimana nanti ini transisi dari BAN-PT ke LAM untuk agregasi program studi yang LAM-nya sudah berdiri dan akan operasionalisasi dan dimantap pada bulan April ini. Ini mohon ini tanya ya Mas. Ini dulu targetnya moving target. Semula dulu masih ingat ya Prof. Mukhlas, kita sama-sama bagaimana kalau tanggal 2 Mei 2021 ternyata mundur karena instrumennya belum selesai. 1 Juni hari lahirnya Pancasila mundur. 17 Agustus ternyata meleset juga dan seterusnya sehingga sampai sekarang sudah 4 November ini kita juga belum masuk ke bulan April. Jadi ini bersama-sama kita melaksanakan Undang-Undang 12 dan Undang-Undang 12 ini adalah amanah kita semuanya yang dirumuskan baik oleh pemerintah maupun setuju oleh DPR pastinya, dan DPR adalah wakil kita, wakil rakyat, akan bisa melihat bersama bagaimana kapan, ada LAM dan seterusnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Prof. Mukhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu mengulang-ulang sesuatu yang sudah membosankan bagi Bapak sekalian, bagi
baru mohon untuk kemudian yang sudah mendapatkan mungkin sekedar refreshing. Ini karena sejak adanya pandemi, sejak adanya perubahan-perubahan, ada Sabto di Ban PT, maka lesson learn yang disampaikan pada waktu asesmen kecukupan biasanya dilakukan tapi tidak lagi dilakukan. Asesmennya berbeda-beda, jadi para asesor yang mungkin hadir di ruangan ini, langsung ini biasanya pada periode-periode yang lalu sebelum ada Sabto dan sebagainya, maka saya yang selalu diminta oleh teman-teman Ban PT 2012-2016 untuk sharing mengenai pemutakhiran dari peraturan perundangan, lesson learn, apa yang terjadi dengan pengalaman-pengalaman asesor dan perguruan tinggi. Tapi yang penting ini yang berubah adalah sekalian sebagai penutup juga bahwa dengan Permendikbud 5 2020 akreditasi ini kan yang di Ban PT itu perpanjangan, tapi bukan perpanjangan otomatis, ya. Perpanjangan dengan melihat ABCD, ya, jadi kan salah satunya adalah PDI. Ini bukan otomatis, walaupun seringkali muncul kata-kata otomatis, sebetulnya tidak otomatis, dia ada perpanjangan. Berarti apa? Stelsel aktifnya berubah, semula dari perguruan tinggi ke Ban PT. Dan di Ban PT semuanya dibiayai negara. Nah sekarang ini karena kita sudah mulai berubah, jadi ini mohon menjadi perhatian kita bersama bahwa dengan adanya LAM ini juga diharapkan perguruan tinggi kembali aktif untuk mengajukan akreditasi ke LAM. Kemudian pergeseran dengan biaya. Nah ini sebetulnya yang harus jadi perhatian kita bersama-sama, bahwa dengan biaya itu terus nanti jangan sampai terjadi karena aku sudah dibayar sama perguruan tinggi, asesornya nih, saya boleh saya nanya aja, tidak, tetap kita harus menggunakan instrumen menjaga integritas. Jadi tidak boleh, saya katakan tidak boleh saling mengganggu. Asesor tidak boleh mengganggu perguruan tinggi tidak boleh mengganggu asesor dengan segala macam ya rayuan-rayuan. Jadi ini kita sama kerja di pendidikan tinggi, berada di penjaminan mutu. Yang penting adalah trust, kepercayaan antara perguruan tinggi dan lembaga. Jika trust ini sudah tidak ada, ya tidak ada gunanya lagi akreditasi, karena akreditasi ini hanya sekedar sebagai foto sebetulnya. Mungkin boleh saya share sedikit lagi, boleh Prof Muklas? Monggo Prof, monggo. Saya punya video wawancara dengan video lama, tapi yang penting ini adalah beberapa kata kunci, mudah-mudahan tidak terlalu lama, ini sekitar 3 menit atau 4 menit begitu. Nah, bisa saya sampai ketemu dengan mudah di laptop saya yang ini. Nanti sebentar, saya coba tayangkan. Mohon kalau suaranya tidak keluar saya diberitahu ya. Saya bisa share ini mungkin tahun 2000 berapa ya, 19 atau tahun 2018 agak lupa. Ini wawancara dari Metro TV siang hari jam 12 ini. Monggo silahkan untuk disimak saja.
Pemirsa, pemerintah mencabut izin 25 perguruan tinggi swasta karena berbagai masalah. Ke-25 PTS tersebut merupakan bagian dari 192 PTS yang ditutup dalam 2 tahun terakhir. Apa sebenarnya masalah hingga PTS tersebut tidak diminati calon mahasiswa dan ditutup? Berikut wawancara rekan Reza Ardiansyah dengan Ketua Majelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Dwi Wahyu Sasongko dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 25 perguruan tinggi swasta ditutup oleh Kementerian Riset dan Dikti, salah satunya setelah mempertimbangkan data yang berasal dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Untuk mengetahui lebih lanjut kisah di balik penutupan perguruan tinggi tersebut, saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Akreditasi BANPT, Prof. Dwi Wahyu Sasongko atau Prof. Song. Pertanyaan pertama saya, Prof. Apa tugas dan fungsi BANPT? BANPT ini adalah lembaga independen. Jadi kalau saya mengandaikan BANPT ini kira-kira seperti tukang foto. Apa yang dilakukan BANPT melakukan akreditasi, mengevaluasi baik dari dokumen maupun visit ke perguruan tinggi dan melakukan pemotretan dari data-data yang sebetulnya harus disediakan dan tersedia di pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti itu istilahnya. Jadi data-data ada di sana, kemudian dari sana foto-foto ini digunakan oleh kementerian untuk melakukan pembinaan dan sebagainya, tergantung kementerian. Jadi yang sudah ramai di media massa saat ini adalah beberapa perguruan tinggi dinyatakan ditutup. Dan ini semuanya adalah keputusan dari kementerian. BANPT hanya memasok data-datanya. Tentunya mereka memiliki prosedur dan juga sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, memang ada bagaimana teguran-teguran dan sebagainya, ada juga tahapan-tahapan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian. BANPT tidak terlibat karena nanti akan jadi benturan kepentingan karena kami menilai dan membina. Jadi urusan pembinaan adalah di Kementerian Ristek dan Dikti. Dalam hal ini secara spesifik adalah di Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti, di Direktorat Pembinaan. Pak Song, bagaimana dengan pengawasannya? Iya, sama. Sebetulnya pengawasan juga dilakukan di sana. Untuk PTS-PTS sebetulnya dilakukan di tingkat kopertis. Di setiap kopertis itu ada program namanya Wasdalbin, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan. Dan itu kembali bukan wewenang kami di dalam. Pak Song, di Indonesia ini ada 4.560 perguruan tinggi. Bagaimana tipsnya agar masyarakat bisa jeli memilih mana yang tepat? Jadi yang selalu kami tekankan adalah pilih program studi atau perguruan tinggi yang terakreditasi tentunya ini. Dan mungkin sebagai informasi saja, di Indonesia ini saat ini ada lebih dari 4.500 perguruan tinggi dan lebih dari 26.000 program studi. Calon mahasiswa biasanya kebingungan milih yang mana. Tapi saat ini alhamdulillah ternyata akreditasi sudah diakui. Karena itu bagian dari akuntabilitas dari pendidikan kepada masyarakat. Dan tentu para calon mahasiswa memilih yang biasanya dipilih ada akreditasinya yang baik. Karena sudah ada jaminan bahwa programnya dilaksanakan dengan persyaratan perundangan yang berlaku. Nah, ini yang sebetulnya kami inginkan bahwa masing-masing perguruan tinggi, baik dosennya, para pendukungnya, tenaga pendukung itu menciptakan budaya mutu. Kalau budaya mutu ini sudah terbentuk, insya Allah masalah-masalah mutu ini akan menjadi kebutuhan. Seperti sekarang ini yang terjadi karena maaf dalam tanda kutip, karena peraturan perundangan jadi mereka melakukan. Seandainya, karena wajib. Seandainya tidak wajib, itu. Jadi nantinya ke depan yang saya pikirkan mestinya tidak wajib. Jadi tidak perlu ikut akreditasi? Kalau sudah tercipta budaya mutu, seperti di beberapa negara. Tetapi sekarang ini kan